Halo semuanya, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C6, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Angkatan 2022 akan menjelaskan terkait video pembelajaran anestesi lokal dan anestesi umum. Adapun tugas ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah farmakologi veteriner yang kedua. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu menyelesaikan karya ini, khususnya kepada Dr. Hewan Iwayan Sudira MSI, Dr. Hewan Samsuri MKes, serta Dr. Hewan Imadi Merdana MP selaku dosen Farmakologi Veteriner kedua Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Selanjutnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, di mana anggota kelompok dari C6 ada saya sendiri, Claudia Sintabila dengan 3 digit NIM terakhir 054, ada Melda Yunita dengan 3 digit NIM terakhir 082, ada Jason Kalmasanjaja dengan 3 digit NIM terakhir 117, ada Nikoming Adyanin Telaga dengan 3 digit NIM terakhir 150, dan yang terakhir ada Arin Raika Kania dengan 3 digit NIM terakhir 133. Baiklah, selanjutnya topik pembahasan pertama yakni anestesi lokal akan dijelaskan oleh rekan saya Telaga. Kepada Telaga dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan kembali, nama saya Nikoming Anyani Telaga dengan NIM terakhir 150. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum kami mengenai topik anestesi lokal. Pada praktikum anestesi lokal terdapat 4 obat yang disamarkan namanya, di mana kami dari kelompok C6 mendapatkan obat B untuk diinjeksikan kepada hewan coba yaitu kelinci. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama Sprite 1 cc, yang kedua jarum pentul, yang ketiga termometer, yang keempat gunting dan silet, yang kelima stetoskop, yang keenam obat jenis B, dan yang ketujuh yang terakhir kelinci sebagai hewan cobanya. Oke, tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Sebelum melakukan injeksi obat B sebagai anestesi lokal, perlu dilakukan pemeriksaan fisik yaitu pengecekan suhu tubuh dan detak jantung, di mana pemeriksaan suhu tubuh sendiri itu bertujuan untuk memastikan hewan dalam keadaan normal dan tidak adanya demam atau infeksi, sedangkan pemeriksaan detak jantung itu untuk memastikan bahwa jantung hewan tersebut berfungsi dengan baik. Masuk ke tahap yang pertama yaitu pemeriksaan detak jantung. Dari 3 kali pengukuran didapatkan detak jantung rata-rata sebesar 132 denyut per menit. Nilai ini berada di atas rentang normal yang seharusnya 125 denyut per menit. Peningkatan detak jantung ini kemungkinan disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dikarenakan detak jantungnya itu teratur, maka hanya dihitung selama 15 detik, kemudian dikalikan dengan 4. Bisa dilihat untuk video pengukuran detak jantung pada di sebelah kiri saya. Tahap pemeriksaan fisik yang kedua yaitu pemeriksaan suhu. Setelah dilakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer digital, didapatkan hasil bahwa suhu tubuh kelinci berada pada angka 38,8 derajat Celcius, di mana suhu ini berada dalam rentang normal untuk kelinci. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah persiapan anestesi. Dilakukan pencukuran pada rambut kelinci pada daerah yang nantinya akan diinjeksi dengan diameter 3 cm. Kemudian akan dilakukan juga penandaan lingkaran pada daerah injeksi yang tadi sudah dicukur dengan diameter 1 cm menggunakan spidol, lalu uji refleks sakitnya dengan menusukkan jarum pentul yang sudah disediakan. Selanjutnya akan dilakukan masa anestesi. Jadi pada tahap ini akan dilakukan penginjeksian terhadap kelinci. Mula-mula akan dilakukan pencubitan pada area injeksi, lalu injeksikan obat B sebanyak 1 cc secara intrakutan atau intrakulit. Kemudian, lakukan pencatatan hasil percobaan, dan lakukan kembali penusukan pada daerah injeksi, lalu catatlah hasil dengan keterangan positif dan negatif. Positif untuk merasakan sakit, negatif untuk tidak merasakan sakit, pada menit pertama, ke-5, ke-10, ke-15, ke-20, ke-25, dan ke-30.
Berikut ini adalah hasil anestesi lokal pada hewan coba yaitu kelinci. Jadi pada waktu sebelum anestesi, keseluruhan area itu yang terdiri dari tengah, atas, bawah, kanan, kiri, dan luar masih merasakan sakit. Lalu pada menit pertama, kecuali area luar, seluruhnya sudah tidak merasakan sakit. Pada menit kelima, kecuali area luar, seluruhnya sudah tidak merasakan sakit. Pada menit ke-10, kecuali area luar, seluruhnya sudah tidak merasakan sakit. Dan pada menit ke-15, seluruhnya sudah tidak merasakan sakit. Terima kasih atas waktunya. Saya Melda Junita akan menjelaskan hasil dari menit ke-20, 25, dan 30. Jadi hasil pada menit ke-20, seluruh area itu tidak merasakan sakit saat ditusukkan dengan jarum. Pada menit ke-25, kecuali area luar, area dalam itu masih tidak merasakan sakit saat ditusukkan dengan jarum. Pada menit ke-30, sama seperti hasil pada menit ke-25, yaitu kecuali area luar, area dalam lingkaran tidak merasakan sakit saat ditusuk dengan jarum. Jadi kesimpulan pada praktikum anestesi lokal ini adalah dikarenakan obat B memiliki kerja yang cepat serta durasinya relatif lama, sehingga kami menyimpulkan obat B ini merupakan prototipe golongan amida yaitu lidocaine. Baik, itu tadi topik pembahasan pertama yakni anestesi lokal, dilanjutkan dengan anestesi umum yang dijelaskan oleh rekan saya Melda. Kepada Melda dipersilahkan. Jadi mekanisme pada praktikum anestesi umum terdapat hewan coba kelinci yang akan diuji menggunakan obat anestesi umum yaitu yang digunakan ether dari stadium 1 hingga stadium 3 serta injeksi ketamin. Alat dan bahan apa saja yang digunakan yaitu yang pertama ada obat anestesi umum yang digunakan yaitu ether, yang kedua ada corong anestesi, yang ketiga ada senter, yang keempat ada mistar, yang kelima ada stetoskop, yang keenam ada kapas, yang ketujuh ada kelinci sebagai hewan coba, yang kedelapan ada timer, 10 ada spike 1 cc, dan yang ke-10 ada ketamin. Baik, selanjutnya perkenalkan kembali saya Claudia Sintabella dengan 3 digit NIM terakhir 054. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan fisik dari anestesi umum. Sebelum diberikan ether sebagai anestesi umum pada hewan coba atau kelinci, perlu dilakukan pemeriksaan fisik seperti laju pernapasan, mata, dan juga gerakan otot. Hal ini dikarenakan pemeriksaan fisik merupakan kontrol awal dari kondisi hewan coba. Adapun pemeriksaan pernafasan didapatkan frekuensi pernafasan yaitu 64 respirasi per menit. Dengan jenis pernafasan yaitu pernafasan kostal atau dada dan kedalamannya normal. Adapun catatan lainnya yaitu frekuensi pernafasan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata normal. Dikarenakan laju pernafasan teratur, maka hanya dihitung selama 15 detik saja. Dilanjutkan pemeriksaan fisik yang kedua, yakni pemeriksaan mata. Didapatkan lebar pupil normal, yaitu 7 mm yang diukur dengan mistar atau penggaris, serta refleks cahaya yang baik, dan ukuran pupil ketika diberikan cahaya menggunakan senter, yaitu 4 mm dan dapat dikatakan normal, serta refleks korneanya juga normal. Yang terakhir merupakan pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan gerakan otot, di mana didapatkan tonus otot normal, gerakan otot normal, serta hewan coba atau kelinci bergerak aktif, nyeri terasa saat dicubit, produksi saliva normal, detak jantung 120 per menit atau dapat dikatakan normal, serta frekuensi rongkinya 60 per menit. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya yaitu persiapan anestesi. Persiapan anestesi menggunakan ether, yaitu dengan tubuh kelinci dipegang dengan lembut, kemudian kepala kelinci dimasukkan ke dalam corong yang berisi ether hingga hidung menyentuh kapas di dalam corong tersebut. Lalu persiapan anestesi menggunakan ketamin itu dengan kelinci yang akan diberikan ketamin ditimbang terlebih dahulu. Berikutnya itu dosis diberikan kemudian dihitung menggunakan rumus berat badan kelinci dikali dengan dosis ketamin lalu dibagi dengan dosis sediaan. Berikutnya yaitu hasil dari anestesi inhalasi ether.
Yang pertama yaitu saat mulai meneteskan ether, itu biasanya kelinci memberontak dan pulsus jantung meningkat. Lalu masih terdapat tonus otot dan gerak kelinci itu melemah. Untuk tercapainya stadium 1 itu pulsus jantung melemah 100 per menit, lalu lebar pupil mengecil itu sebesar 8 milimeter. Berikutnya yaitu tidak adanya gerakan atau pingsan sementara dan tidak terdapat tonus otot. Dan tercapainya stadium 2 itu pernafasan berubah menjadi pernafasan kostal atau pernafasan dada. Lebar pupil itu mengecil 6 milimeter, lalu laju pernafasan meningkat dan terdapat tonus otot namun itu melemah. Dan untuk tercapainya stadium 3 pada plan 1, yaitu pernafasan teratur, pupil miosis, tonus otot melemah, dan gerakan mata itu uh, involuntir. Nah, untuk plan 2-nya, yaitu pernafasan teratur di bagian abdomen, frekuensi nafas meningkat dan bola mata tidak bergerak. Untuk plan 3-nya, itu pernafasan teratur di abdomen, pupil mengecil, tonus otot semakin melemah, dan untuk plan 4 sendiri, itu pernafasan tidak teratur, refleks cahaya hilang, dan tonus otot melemah. Dilanjutkan dengan hasil anestesi menggunakan ketamin. Cara kerjanya yaitu dosis ketamin yang diberikan kepada kelinci dalam kelompok C6 adalah 0,0722 ml disesuaikan dengan berat badan dan kesediaan ketamin. Obat ini diinjeksikan secara intramuskular. Nah, dari hasil durasi anestesinya, pada jam 9.30 itu injeksi anestesi diberikan, lalu 9.35 sudah mulai kehilangan kesadaran tapi belum pingsan, itu 5 menit pertama setelah injeksi. Dilanjutkan itu pada jam 9.38 mulai hilangnya respon atau writing reflex itu pada menit ke-8 pasca injeksi. Berikutnya di menit 9.58 atau 28 menit setelah injeksi itu hewan sudah mulai sadar. Berikutnya yaitu kesimpulan, yaitu anestesi umum menggunakan ether atau inhalasi dan injeksi ketamin dapat memberikan efek hilangnya kesadaran total terhadap kelinci percobaan yang kami gunakan. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami terkait anestesi lokal dan anestesi umum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok C6, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, pamit undur diri. See you guys and bye-bye!